Kita lihat bahwa ayat Al-Quran di surat Al-Fil itu menceritakan kejadian, menceritakan hal gaib, menceritakan mukjizat yang memang itu ada tanda-tandanya, ada maknanya gitu, ada sesuatu yang memang bisa dibuktikan gitu, dan memang itu apa namanya ayat tersebut nggak bisa disandingkan dengan ayat yang dibuat sama Musailamah. Nah, kemudian di ayat ini juga dijelaskan pertama ketidakmampuan mereka, kemudian yang kedua di fa'ilam ta'tu bimisli surati minal Qur'an, apabila kalian nggak bisa mendatangkan yang selain dengan Al-Qur'an, yang semisal dengan Al-Qur'an, wa dhahara ajzukum wa tabayyana lakum anna ahadan la yastati'ul ityana bimisli, dan nampak ketidakmampuan kalian, bahwa tidak ada satupun dari kalian yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Farji'u, ayolah kembalilah kepada kebenaran. Itu Allah masih baik untuk memperingatkan mereka kembali menuju kebenaran. Farji'u ilal haqqi, kembalilah kepada kebenaran. Ayo lo kita balik lagi. Wa khafun nar, dan takutlah kepada api neraka. Allati waquduhal kuffar asnamahum allati kanu ya'buduna, yang mana bahan bakar dari neraka adalah diri-diri mereka, yaitu orang-orang kafir dan berhala-berhala yang mereka sembah. Qala ta'ala innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Wahai orang-orang kafir, kalian ini dan sesembahan kalian itu akan menjadi kayu bakar bagi api neraka, dan kalian akan memasukinya. Waqad hayya'at, dan telah disiapkan neraka yang dikhususkan untuk orang-orang kafir. Oke. Dari ayat ini tadi ada tantangan dari Allah, fa'tu bimisli hadil Qur'an, kan, bimisli hadil Qur'an. Tantangan tersebut enggak hanya berlaku bagi zaman zaman dulu, zaman ketika ada Nabi Muhammad SAW, tapi tantangan tersebut berlaku sampai saat ini, yang mana tantangan tersebut belum ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Adapun yang mereka klaim sebagai tantangan dari Al-Quran itu ya nggak ada faedahnya gitu, nggak ada sirnya dalam perkataan mereka, cuman kalam kalam biasa aja gitu loh. Iya, mungkin kayak tadi yang Musalah gitu kan, atau memukuli idna rahmatan. Aduh, sekilai syududu. Jangan. Itu kayak itu cuman kalam yang dibuat-buat yang tidak ada maknanya kan. Kemudian setelahnya, dan di dalam ayat ini juga menunjukkan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala akan ketidakmampuan siapapun untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Tadi kan fa illam taf'alu, kalian nggak bisa nih. Walan taf'alu. Nah ini kepastian dari Allah. Kalian tuh nggak bakal mampu gitu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini juga diceritakan semangat orang-orang kafir yang besar kan dalam menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba banyak hal, memerangi Islam, kemudian menyusup dari dalam pada Islam gitu kan. Dan ini tuh sesuatu yang butuh effort yang gede gitu loh. Yang mempertaruhkan nyawa mereka. Sama Allah ditantang. Ya udah, kenapa nggak melakukan hal yang lebih mudah aja, yang paling mudah gitu kan? Kalian nggak usah meluangkan banyak energi. Bikin aja nih kayak Quran, bisa nggak gitu kan? Akan tetapi mereka menolaknya. Mereka justru lebih memilih jalan kekerasan karena mereka sadar mereka nggak akan mampu untuk membuat yang seperti dengan Al-Quran. Gitu. Oke. Kemudian Imam Jasos berkata, waqad tahaddallahu al-khalqa kullahum minal jinni wal insi bil ajzi 'anil ityan bimisl Qur'an. Kemudian Allah menantang seluruh ciptaannya, baik dari kalangan manusia, kalangan jin. Akan tetapi mereka nggak mampu gitu untuk mendatangkan yang seperti dengan Al-Quran. Allah berfirman, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Quran la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira.
katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila dikumpulkan manusia dan jin, mereka bersatu untuk mendatangkan, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka nggak bakal mampu. Kemudian disebutkan dalam ayat lain, falamma dhahara ajuzuhum. Karena sama Allah pertama disuruh, jadi tingkatannya gini. Pertama sama Allah disuruh mendatangkan satu kitab yang semisal dengan Al-Quran. Mereka nggak mampu nih. Kemudian nama Allah diturunin lagi tantangannya. Kalau nggak bisa, coba nih, fa'tu bisurat bi'ashri suwari mislihi muftarayat. Nggak bisa datengin satu kitab, datengin deh 10. Nggak bisa lagi. Falamma ajazu qala falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Datengin deh satu surat yang paling pendek seperti Al-Qur'an, seperti Al-Ikhlas atau seperti Inna a'toina Al-Kautsar. Datengin deh yang seperti itu. Nggak bisa mereka. Akan tetapi justru mereka memilih, tadi seperti kata Ani itu, memilih jalur kekerasan, memilih jalur peperangan. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka nggak bisa untuk melakukan perdebatan tersebut untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Allah karena Nabi Muhammad diperangi, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi kembali. Amarallahu nabiyahu biqitalihim. Nah, kemudian ada ada beberapa ini tambahan lagi. Kalau semisal orang-orang kafir atau orang-orang musyrik bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus dikandung dari ucapan mereka, dari apa yang mereka buat. Yang pertama, ketelitian dan keindahan dalam perkataan mereka yang seperti dengan Al-Quran. Karena seperti tadi Musailamah Al-Kadzdzab, dia cuman pengen belakangnya diakhiri dengan LLL, lam fil wal fil gitu kan, wa adrakamal fil. Ini cuman sajaknya itu nggak ada harga dirinya, nggak ada faedahnya gitu kan. Sedangkan Al-Quran itu mengandung tatanan bahasa konsonan yang sangat mantap gitu. Kemudian, dan kalau mereka bisa juga, perkataan mereka harus mengandung mukjizat. Yang mana Al-Quran juga mendatangkan mukjizat, seperti ayat-ayat mukjizat tentang ayat-ayat ilmiah. Itu kan sebenarnya mukjizat. Iya, benar. Karena contohnya gini deh, contoh tentang kandungan, ayat kandungan. Zaman Nabi Muhammad SAW, ketika itu belum ada ilmu kedokteran yang seperti sekarang. Tapi di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat rinci bagaimana janin itu terbentuk dari ketika pembuahan itu terjadi, sel telur bertemu dengan sel sperma menjadi gumpalan daging, kemudian dijelaskan lagi menjadi zigot dan lain sebagainya. Itu kan dijelaskan dengan sangat detail. Padahal pada saat itu ilmu kedokteran belum sampai situ. Nah, itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan mukjizat yang sangat besar gitu kan. Makanya kalau orang pengen bikin yang semisal dengan Al-Quran, ya udah, bisa nggak perkataan mereka itu mendatangkan mukjizat. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya mereka bisa membuat seperti dengan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran, maka dalam perkataan mereka itu juga harus mengandung hal yang gaib. Hal yang gaib. Iya. Itu memberitakan suatu yang akan datang atau yang sedang terjadi, gitu kan? Karena dalam Al-Quran banyak sekali prediksi yang memang akan terjadi gitu, hal-hal gaib yang Allah beritahukan kepada manusia dalam Al-Quran gitu. Seperti contohnya tadi, yang tentang tentang kandungan itu kan hal yang gaib gitu, dan baru bisa dibuktikan ayat tersebut ketika sekarang gitu kan? Zaman modern ini. Iya, zaman modern ini yang akan datang kan. Kemudian ayat tentang yas'adu fis sama. Kan ayatnya famay yuridillahu ayyahdihu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan mereka diangkat ke langit. Dayiqan harajan, dadanya nanti menjadi sempit. Nah itu orang ketika kita mendaki atau ketika seorang pilot jet itu, mereka itu merasakan ketika berada dalam ketinggian yang sangat tinggi, itu akan menjadi sesak nafasnya, makanya butuh oksigen kan. Iya. Begitu pula naik gunung semakin tinggi kita semakin sesak. Orang naik Everest itu kan butuh
oksigen Oh iya, cadangan benar. gitu kan. Mm. Karena memang di sana udara oksigennya tipis gitu. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu mengandung mukjizat lagi, mengandung kabar gaib gitu kan, yang pada saat itu ya memang dia bisa diartikan secara lettered juga. Mm. Tapi sekarang bisa kita artikan secara maknawinya. Mm. Secara maknawi. Ya pokoknya ada buktinya lah. Ada ya, buktinya. sekarang. Iya. Bisa kita buktikan dengan kejadian yang memang ada saat ini gitu kan. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Dan gimana, Rul? Ada yang mau ditanyakan ente? Cukup ya. Cukup ya. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ketika Anda belajar di Mesir itu biasanya dalam penutupan majelis itu dibacakan salat gini. Allahumma afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala anka ghafilun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.